warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Ramadhani dengan NIM 32.024.02014 pada mata kuliah Infrastruktur Enterprise dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ridho Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang server enterprise yang dimana dibagi menjadi 3 materi, yaitu file server, mail server, dan DNS server. Pertama-tama, apa itu server enterprise? Server enterprise adalah sistem komputer berkinerja tinggi yang dirancang untuk menyediakan layanan, sumber daya, dan data kepada banyak pengguna secara bersamaan dalam suatu jaringan. Ia beroperasi 24 jam non-stop, memiliki multi-user, dan memiliki kapasitas besar, dan juga memiliki keamanan yang tinggi. Materi pertama yaitu file server. Apa itu file server? File server adalah server yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan file yang dapat diakses oleh pengguna dalam jaringan. Cara kerja file server yang pertama, administrator simpan file. Yang kedua, pengguna terhubung ke jaringan. Yang ketiga, pengguna mengakses folder. Yang keempat, data tersimpan terpusat. Adapun tujuan dan fungsi utama file server. Yang pertama ada menyimpan data secara terpusat. Yang kedua, memudahkan berbagi file antar pengguna. Yang ketiga, mempermudah backup data. Yang keempat, mengatur hak akses pengguna. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan data perusahaan. Contoh penerapan file server. Pada penyimpanan dokumen perusahaan, penyimpanan tugas mahasiswa di laboratorium, penyimpanan data sekolah atau kampus, dan berbagi file antar divisi perusahaan. Adapun komponen pendukungnya untuk software, ada Windows Server, Ubuntu Server, CentOS, Samba, NFS, dan Nextcloud. Untuk hardware-nya, ada server, rack atau tower, prosesor, Intel Xeon atau AMD EPYC, RAM minimal 16 GB, storage-nya HDD atau SSD kapasitas besar, RAID controller untuk redundansi data, NIC untuk Network Interface Card, UPC, Unit Interruptible Power Supply. Lanjut ke materi kedua yaitu mail server. Apa itu mail server? Mail server adalah server yang berfungsi mengirim, menerima, menyimpan, dan mengelola surat elektronik atau email dalam jaringan. Mail server bertindak seperti kantor pos digital. Dan cara kerjanya yang pertama, pengirim membuat email. Lalu yang kedua, mengirim via SMTP. Yang ketiga, mail server terima dan simpan. Yang keempat, mengambil via POP3 atau IMAP. Yang kelima, penerima membaca email. Tujuan dan fungsi utama mail server. Yang pertama, untuk mengirim email. Yang kedua ada untuk menerima email. Yang ketiga, untuk menyimpan email pengguna. Yang keempat, mengelola akun email perusahaan. Dan yang kelima, untuk menyediakan komunikasi resmi organisasi. Adapun protokol pada mail server. Yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol yang berada pada port 25 yang berfungsi untuk mengirim email. Lalu ada POP3, Post Office Protocol version 3 yang berada pada port 110
berfungsi untuk mengambil email dari server. Lalu ada IMAP, Internet Message Access Protocol, yang berada pada port 143, berfungsi untuk sinkronisasi email dengan server. Yang kemudian ada MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extensions, berfungsi mendukung lampiran email. Adapun komponen pendukungnya, untuk softwarenya ada Postfix, Exim, Microsoft Exchange Server, Roundcap, dan Squirrel. Untuk hardwarenya ada server fisik atau virtual, prosesor multicore, RAM 8-32 GB, storage SSD, koneksi internet stabil, firewall proteksi jaringan. Lalu masuk ke materi ketiga, yaitu DNS server. Apa itu DNS server? DNS server adalah server yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga komputer dapat menemukan lokasi suatu website atau layanan di jaringan. Contohnya pada www.google.com menjadi IP tersebut. Cara penggunaannya atau cara kerjanya, yang pertama, pengguna mengetik nama domain. Yang kedua, komputer kirim permintaan ke DNS server. Yang ketiga, DNS server mencari alamat IP. Keempat, DNS server mengirimkan alamat IP ke komputer. Yang kelima, browser membuka website tujuan. Tujuan dan fungsi utama DNS server. Pertama, menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Yang kedua, mempermudah akses website. Yang ketiga, mengurangi penggunaan alamat IP secara langsung. Lalu yang keempat, mempercepat pencarian alamat jaringan. Contoh penerapan DNS server, yaitu akses website perusahaan, akses sistem akademik kampus, akses aplikasi berbasis domain, dan pengelolaan domain internal perusahaan. Adapun komponen pendukungnya, untuk software ada PIN, PowerDNS, Microsoft DNS, dan DNS Mask. Dan untuk hardware-nya ada server fisik atau virtual, CPU multicore, RAM minimal 4 GB, SSD, NIC, dan UPS. Perbandingan dari ketiga materi tersebut. Dari fungsinya, file server berfungsi untuk penyimpanan file, mail server pengelolaan file, dan DNS server terjemah domain ke IP. Penggunanya pada file server yaitu karyawan dan mahasiswa, mail server, pengguna email, untuk DNS server yaitu semua pengguna jaringan. Untuk protokolnya, pada file server ada Samba, NVS, dan lain-lain. Pada mail server ada SMTP, POP3, dan IMAP. Pada DNS server ada DNS. Pada aspek data dikelola, pada file server, dokumen dan file. Pada mail server yaitu pesan email. Pada DNS server yaitu record domain. Contoh layanan pada file server yaitu share folder. Pada mail server yaitu email perusahaan. Dan DNS server yaitu resolusi nama domain. Kesimpulannya, file server merupakan pusat penyimpanan data terpusat yang memudahkan berbagi file dan pengelolaan hak akses pengguna dalam jaringan. Untuk mail server merupakan infrastruktur komunikasi email resmi organisasi menggunakan protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Lalu, DNS server merupakan penerjemah nama domain ke IP address
yang menjadi fondasi aksesibilitas layanan jaringan berbasis domain. Di sini ketiganya saling melengkapi. DNS mengarahkan pengguna, file server melayani data, mail server menjaga komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.